Halo Fer. Halo guys, jadi kita mulai aja tutor UTS-nya. Cuman sebelum itu aku paling langsung kirim filenya dulu aja ya. Udah ya, udah di-share di grup. Ntar aku share screen dulu. Udah kelihatan kan? Halo? Kelihatan nggak? Kelihatan, Oke. kelihatan. Ini aku nggak bisa lihat chat ya, jadi kalau ada yang mau apa-apa ngomong aja. Jadi kan di Insys tuh ada banyak banyak materinya. Cuman kalau aku di sini bakal bahas Laplace, terus yang sistem elektrik, fungsi transfer, rangkaian listrik, terus mekanik. Udah, sisanya nanti sama Ferry. Pertama, apa ya? Kita eh, di sini tuh Pak Justin tuh sempat ngasih soal. Jadi nanti aku bakal bahas soal yang dari Pak Justin dulu, baru nanti sisanya soal yang lain. Jadi kalau ini dia tuh sebenarnya apa sih? Kalau secara rumus ya dia begini, dan ada inverse-nya. Dia tuh fungsinya apa? Misalnya kita tuh punya eh, persamaan, persamaan yang domainnya waktu, yang ribet gitu penyelesaiannya. Misalnya tuh kayak contohnya di, bentar. Nih,
Contohnya tuh kita punya persamaan kayak gini. Kita tuh mau nyederhanain persamaan ini, tapi susah karena di dalam domain waktu dia tuh eh beda-beda gitu. Misal V1-nya kita mau disatuin tiga ini. Cuman dia tuh kayak ada yang V1 turunan, ada yang biasa aja, ada yang mungkin turunan kedua. Nah, itu diselesaikannya tuh dengan Laplace diubah ke domain S gitu. Kalau secara rumus ini panjang eh bla 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 bla. Cuman kalau di Dinsis tuh dia tuh biasanya di soal tuh selalu kayak pakai kondisi awalnya tuh nol. Jadi otomatis yang bagian ini tuh nol semua gitu. Gimana? Nol semua. Terus jadi dari rumus sepanjang ini kita fokusnya ke ini aja. Misalnya kita punya fungsi fungsinya tuh ft-nya itu sama dengan mx. Ini Laplace-nya gimana? Dia tuh langsung kayak eh, pangkat n. Jadi ini konstantanya emang nggak berubah. Terus ini yang awalnya turunan kedua, dia jadi x kuadrat gitu. Itu yang turunan satu dia s doang, yang nggak ada turunannya dia kayak ya udah gitu-gitu sama aja. Terus eh Laplace ini sebenarnya kan ada banyak kan yang kayak kalau sin gimana, cos gimana. Nah, itu kalian lihat aja di tabel yang ada di textbook. Hmm, atau enggak ya mau nyoba nurunin pakai ini juga bisa. Gitu. Terus eh kayaknya kalau misalnya besok tuh gak ada cheat sheet. Jadi paling yang di tabel ini nanti dihafalin beberapa yang sering keluar aja. Kayak sin, cos, atau yang kayak yang gini tuh. Terus kita lanjut ke soal inverse Laplace dari Pak Justin. Jadi ada soal Fs sama dengan B per A sama dengan ini. Yang ditanya tuh Ft-nya. Jadi dia dibalik dari domain S ke domain T gitu. Gimana caranya? Ini karena persamaannya apa ya ribet dan mungkin dipelajari lebih dalam tuh di matfiz tentang yang dekomposisi pecahan parsial gini. Jadi nanti tuh dimisalin dulu aja Fs-nya itu sama dengan A1 plus A2 terus ininya yang di bawahnya. Terus ini dihafal aja. Sebenarnya lebih dalam di matfiz sih, cuman Pak Justin ngasih soal kayak gini. eh jadi contohnya gimana sih cara make rumus residu Paul ini? Contohnya yang itu buat kita tahu berapa nilai A1 sama A2-nya. Kalau A1 dia kan eh, A1 per S plus 1 kan. Jadi nanti si PK-nya ini dia yang ininya yang pembuat nolnya 1. Jadi kalau dimasukin A1 sama dengan S plus 1 terus B per A. Di mana B per A-nya ini yang atas ini. Udah, terus bisa dicoret. Terus apa namanya? Tinggal kayak gini kan. Di mana nanti itu kita substitusi nilai minus dari PK-nya. Udah, kalau udah dimasukin sama dengan 2, terus sama dengan yang A2 tuh sama dengan minus 1. Terus, eh, udah tahu aja si Fs tuh, berarti kan Fs sama dengan 2 per S plus 1 minus, minus 1 per S plus 2. Nah, ini pakai inverse kalau mau tahu Ft.
Eh, terus kalau misalnya kita udah dari sini, kita gimana nih? Langsung lihat tabel atau ya hafalan kalian. Hmm, gimana kalau misalnya eh, pangkat minus AT itu sama dengan inversnya itu 1/S+A. Jadi dari sini nanti dia kita tahu kalau yang bagian ini tuh dia A-nya itu 1. Jadi ini duanya kesiniin terus pangkat minus 1T. Terus kalau yang ini A-nya 2. Jadi ini ada yang kurang. Jadi begini kan. Udah ini masih yang simple-simple. Terus sebenarnya Laplace juga kalian udah belajar di PR kalian dan lumayan banyak yang betul lah. Terus kalau fungsi transfer tuh intinya kita tuh ditanya out per in dan dia tuh harus dalam bentuk domain S itu di Laplacein. Dan kondisi awalnya nol. Otomatis kan kita bisa pakai yang cara ini yang kayak cuman diambil ininya doang. Jadi yang ini diabaikan gitu. Terus sebenarnya ini fungsi transfer nanti banyak dibahasnya di bab selanjutnya ya. Kalian langsung ke soal. Kalau bab rangkaian listrik ini dia tuh eh, ada dua rumus yang sering dipakai yang apa ini yang meninjau loop sama ninjaunya arus masuk sama arus keluar. Ini mungkin juga kalian udah hatam ya. Mungkin langsung aja ke soal. Bentar. Udah soal ini aja deh. Soal yang PR2. Turunkan fungsi transfer sistem berikut yang menghubungkan PL dan VIN. VC1 dan VIN. Ini tuh sebenarnya kan bisa dua cara kan, bisa yang pakai loop, dan bisa yang pakai node. Cuman aku pilihnya yang pakai node. Kenapa? Karena kalau pakai loop ini dia tuh kan kita otomatis harus ninjaunya 3 loop kan. Sedangkan kalau pakai node kita tuh bisa ninjaunya yang node 2 sama node 3 doang. Kenapa? Karena yang node 1 ini kan eh, dia gimana ya istilahnya dia pakai yang kapasitor C1 which is kita bisa bisa dapat persamaan ini kalau misalnya kita tinjau node 3. Terus dia juga pakai yang R1 dan ini juga bisa kita tinjau di node 2. Jadi kita hmm, cukup pakai analisis node 2 sama node 3 doang. Terus gimana analisisnya? Pertama kalau misalnya kita apa rangkaian listrik, kita harus hafal ininya dulu. Terus eh karena ini yang ditanya langsung fungsi transfer, nggak pakai misal persamaan diferensialnya apa, tapi ya jadi kalau fungsi transfer langsung aja kita ubah ke domain Laplace-nya. Tuh. Terus karena di sini aku mau pakai rumus yang node, kita bikin persamaan node-nya tuh gimana, persamaan arusnya. Jadi kalau eh, dari rumus ini ubah ke I sama dengan gitu, biar nanti kita pas masukin ke sini lebih gampang. Kalau dari sini kan eh kalau ini kan nggak ada yang turunan atau yang integralnya kan, jadi otomatis sama gitu. I sama dengan V per R. Kalau yang ini, dia tuh bentuknya I-nya integral, jadi dia tuh nanti jadi 1/CS I itu. Makanya ini jadi kayak gini. Terus kalau yang turunan ya dia S-nya jadi di atas kan, jadi di sini. Terus nanti jadi kayak gini. Terus ya udah kayak gini udah jelas, udah kita ninjau node-nya yang node 2. Yang node 2 ini
arus masuknya ada dari sini, terus yang keluarnya ini sama ini kan. Jadi arus yang mengalir di R1 sama dengan arus yang mengalir di R2 plus yang ngalir di kapasitor 2. Terus selain itu kan gini ya, si arus di R1 tuh sama dengan tegangan di R1 per R1. Ya, cuman tegangan di R1 ini apa? Otomatis kita harus bikin istilahnya kayak variabel lagi lah. Kan misal nih kita namain variabel tegangan antara titik ini sama ini, which is ini tuh ground, yang nilainya 0, V1. Terus di sini V2, di sini V3. Ya gitu, berarti kalau misalnya kayak gitu, hmm, yang arus, arus yang ngalir di tegangan yang ada di sini tuh dia beda tegangan antara yang di sini sama yang di sini kan. Jadi dia V2 minus V1 dibagi R1. Terus yang I2-nya, IR2-nya, dia kan beda kan ngalirnya ke sini. Jadi kita hitungnya beda tegangan di sini minus yang di sini. Jadi 0 minus V2 per R2. Terus yang kapasitor juga dia tinggal V3 minus V2. Ini kalau kapasitor jangan lupa kalau rumusnya kayak gini ya. Jadi makanya dia ada C2S di sini. Terus udah gitu kita samain yang sama biar nanti kalau misalnya kita mau ngilangin salah satu variabel, misal V1-nya diganti, dia lebih mudah gitu ngitungnya. Jadi kalau ini kan dari sini ke sini, V2-nya misal aku mau pindah ke sini semuanya. Ini kan ada V2 per R1. Terus ada lagi dari sini. Jadi 1 per R2. Terus yang ini pindah jadi C2S gitu. Terus V1-nya dari sini ke sini. Udah gitulah ya. Terus kalau yang Note 3 gimana? Ya kurang lebih sama sih. Jadi Note 3 dia eh apa sih? Yang C2 arus C2 sama dengan arus yang ngalir di L induktor sama arus yang ngalir di C1. Terus ya tadi balik lagi ke sini. Jadi kalau mau gampang mah jadi kita di awal nulis dulu kayak ininya biar nanti pas substitusi cepet. Jadi yang C2 dia tuh beda tegangan di sini di V3 minus V2. Terus yang L di 0 minus V3 dan sebagainya. Itu sama kayak tadi. Satuin yang sama juga. Gitu. Terus sebenarnya yang ditanya apa sih? VL dengan VIN. Berarti kan kalau fungsi transfer output per input. Jadi VL per VIN. V1. VIN ya sama lah. Terus kalau kita harus tahu dulu VL nih kan tegangan di sini kan. Berarti sama kayak nilai V3. Jadi yang tadi kita punya variabel V3 ini bisa diganti jadi VL. Terus V. Nah, ini juga E-in-nya itu dia yang di sini kan sama nilainya kayak V1 gitu. Nah, kalau misalnya kita mau ada V3 sama V1 berarti kita harus ngilangin V2 kan. Jadi makanya kita harus eliminasi V2 dari persamaan. Yang mana yang gampang yang sebenarnya dua-duanya ribet, cuman kita pilih yang persamaan satu aja. Jadi kalau ini diubah bentuknya ke V2 sama dengan dia jadi kayak gini. Terus udah gitu tinggal masukin si
V2 ini ke rumus yang ini. Udah tinggal dihitung. Ya, terus, nah di sini masih, ya tinggal disederhanain sih. Gitu-gitu. Terus akhirnya ketemu aja. Kan tinggal ubah ya, ini V3 tuh tadi. V3 tuh tadi siapa? VL ya? V3 tuh VL, V1 tuh VIN. Udah ya ketemu. Terus kalau V yang B-nya tuh VC1 dengan VIN, dia kan berarti harus yang dihilangin tuh V, V3 kan. Karena ya VC1-nya siapa? Oh ini ya emang nggak diituin. Cuman kalau misalnya kita mau nyari yang yang ini, kita definisikan dulu VC1-nya siapa. Kalau VC1 kan kita lihatnya di sini ya. Berarti beda beda tegangan di V1 kurang V3. Nah, gini. Nah, terus kita tahu sendiri V1-nya itu VIN, V3-nya VL. Udah gini, tinggal di kedua ini dibagi VIN. Udah gitu, udah aja kita ketemu. Ini kan ini bagi ini jadi satu. Terus VL bagi VIN ya, minus VL per VIN. Udah ini yang VL per VIN ini kita udah tahu kan tadi dari bagian A, jawabannya apa. Jadi kayak tinggal satu minus yang A gitu. Udah, terus sebelum lanjut ke elektrik lagi ini mah kayaknya kalian baca sendiri aja. Soalnya kita lanjut ke yang lain dulu yang lebih prioritas. Kita lanjut ke bab mekanik. Jadi kalau mekanik ini kan dari soal tuh seringnya yang muncul pegas sama damper kan. Terus kalau udah di buku Ogata tuh rumus pegas tuh kayak gini. F sama dengan K tanda kurung X1 min X2. Dimana X1 ini kalau yang aku tinjau tuh, cara aku meninjau tuh, jadi X1 ini selalu posisi yang kita amati, terus X2 ini selalu kakinya satu lagi. Misalnya tuh kayak gini nih contohnya soalnya. Eh, dan selain dua rumus ini, kita harus tahu satu rumus lagi yang MA sama dengan sigma F. Di mana MA ini kan A tuh percepatan kan. Jadi kalau misalnya di apa namanya dalam bentuk posisi dia tuh turunan keduanya posisi. Jadi sama dengan M X dot dot gitu. Nah, cara ninjaunya gimana sistem ini? Misal ini kan di soal tuh ada X-nya tuh dia ngalir apa ya? Arahnya ke bawah nih. Jadi kalian tahu sendiri kalau pegas sama damper itu selalu ngasih gaya yang berlawanan dengan perpindahan atau deformasi massa. Jadi kalau misalnya dia X-nya ke bawah, pasti si pegas sama si dampernya itu dia ngasih gaya ke atas gitu. Karena dia tuh selalu ngasih gaya yang berlawanan, jadi di rumus ini aku selalu makainya tuh dia minus F pegas minus F damper. Sebenarnya bisa aja sih kayak kalian ngasih minusnya tuh di sini. Cuman aku biar lebih kebayang aja gitu, jadi aku minusnya di sini gitu. Sama aja sebenarnya. Terus tadi kan F pegas itu dia ini kan K X1 min X2 di mana X1 itu posisi yang dia mati. Di posisi yang dia mati itu yang kita mati itu yang X. Makanya kita di sini naruhnya MX gitu. Jadi min K per X min 0. Kenapa 0? Karena ini tuh kayak istilahnya groundnya si tembok ini tuh. Terus B min X dot min 0. Terus
Udah aja akhirnya kayak gini persamaannya. Udah jelas kita. Kalau ada yang mau ditanyain boleh langsung ngomong aja ya. Kita lanjut ke soal yang dari Pak Justin. Eh, apa sih? Oh iya. Jadi kok ini tuh sebenarnya ada di PR ya. Sama sih Pak Justin ngasihnya kayak di PR. Eh, jadi ada sistem ini. Terus yang ditanya tuh persamaan diferensial sama fungsi transfer. Pertama kita kalau misalnya kita lihat dulu deh sistemnya. Ini kan ada dua ya dua pegas, dua pegas nih. Kita tahu kalau misalnya pegas itu se se apa ya namanya sebandingnya itu sama kapasitor kalau dalam sistem mekanik. Di mana terus kita harus tahu dia tuh ini tuh seri atau paralel sih. Karena dia arusnya beda atau misalnya kecepatan K1 pasti beda bisa beda pasti beda sama kecepatan di K2 gitu. Karena kecepatan atau flow-nya beda, jadi dia namanya ini apa? Paralel ya. Terus kalau misalnya kapasitor paralel kan rumusnya C1 sebenarnya C2 plus C3 kan. Cuman kita tahu sendiri kalau misalnya C ini sebandingnya sama 1/K. Makanya rumusnya itu kayak gini jadinya. 1/K ekivalen sama dengan 1/K1 plus 1/K2. Ya gitu. Eh, terus yang di sini kita tinjau posisi X. Berarti kan MX turunan kedua sama dengan gaya yang berlaku di X ini apa aja. Ada dari input force atau U sama gaya dari kapasitor yang paralel ini minus FK ekivalen gitu. Terus kalau dimasukin tadi ya yang inget yang aku tuh kalau cara aku ninjau tuh dia X yang pertama selalu yang kita tinjau, terus yang kedua tuh yang kakinya satu lagi berarti yang nempel ke tembok ini. Udah gitu. eh terus kalian harus ingat kalau persamaan diferensial tuh berarti bentuknya masih dalam domain ya pokoknya eh, apa namanya turunan gitu masih dalam turunan. Jadi kita satuin yang mana X sama dengan input gitu. Terus kalau fungsi transfer di domain S. Jadi langsung aja dari persamaan ini kita apain namanya ubah ke domain Laplace. Terus udah aja udah eh udah jadi fungsi transfernya. Terus lanjut dulu ke ada soal lagi gak ya dari ini weh. Kita fokus ke yang soal dari Pak Justin dulu. Jadi tentang diagram blok. Dari diagram blok ini gimana sih eh fungsi transfernya C per R, C per R-nya gimana? Kalau ini kita sederhanain dulu diagram bloknya sampai tinggal RS sama CS. Terus gimana? Ini kan kalau kalian lihat, aduh, kalau kalian lihat di sini ada yang ngalir di sini tuh ada G1 ditambah sama G2. Kan yang dari sini bisa diubah jadi G1 plus G2. Yang apa namanya junction ini. Terus kalau yang ke bawah nih dia ada G3 plus minus G4. Jadi yang begini nih dia G3 plus minus G4.
Udah gitu. Terus dari sini tuh kita tinjau si CS. Si CS ini kan ada yang ngalirnya dari sini sama sini kan. Pertama kita yang ke sini dulu, berarti dia tuh RS dikali sama G1 plus G2. Terus yang satu lagi dia kan berarti dari sini kan turunnya. CS dikali G3 min G4 dikali lagi sama G1 plus G2. Minusnya ini ditaruh di depan. Terus kalau misalnya ini tinggal dikali-kaliin aja sampai kita bisa misahin antara CS sama RS. Akhirnya nemu aja CS per RS. Cuman kalau misalnya gini tuh sebenarnya ada rumus yang cepatnya yang ini gak tahu di kelas udah diajarin atau belum. Tapi harusnya udah. Jadi ini tinggal dihafalin aja. Jadi rumusnya tuh kan G, G-nya ini kan. Berarti G1 plus G2 per 1 plus GH, G kali H. Yang G-nya ini si G1, G2, yang H-nya ini si G3 min G4. Udah weh sama hasilnya mah. Terus karena masih ada waktu kita lanjut ke soal berikutnya. Soal mana ya enaknya? Udah ya. Yang mekanik. Sebenarnya yang mekanik itu sering banget keluar di ujian dibanding yang listrik atau yang apa? Yang air-airan itu. Ini udah. Nah, ini juga yang ini deh. Aduh, sebentar. Kalau soal yang ini dia tuh ada sistemnya kayak gini. Awalnya tuh yang Y sama Z ini belum ada ya di soalnya. Nah, dari sistem ini dia kan ngasih tahu kalau eh, di Y0 dia nilainya 0. Atau yang tadi loh, kondisi awal sama dengan 0. Nah, cari X per U-nya. Dengan U-nya itu input gaya. The input force U. Caranya kan ini liar ya. Kalau yang tadi mah kan kita lihatnya, oh ini disatuin jadi paralel. Kalau yang ini gimana? Istilahnya kayak listriknya, rangkaian listriknya gimana kan liar. Jadi eh kalau misalnya kita punya kondisi apa namanya kayak gini, kita nggak tahu di bingung ninjaunya. Nah kita tambahin tambahin variabel posisi di antara dua gaya yang belum terdefinisi. Kalau di sini kan di antara A2 sama K3 belum ada posisi yang jadi variabel posisi. Nah, makanya kita tambahin variabel posisi Y di situ. Terus di antara K3 sama U-nya juga belum ada variabel posisi, jadi kita tambahin Z. Jadi kita punya 3 variabel posisi, ada X, Y, sama Z. Pertama kita tinjau posisi X-nya dulu. Karena yang ditinjau X berarti ininya MX sama dengan gaya dari pegas K1 sama pegas K2. Terus dimasukin aja rumus pegasnya. Tadi kan minus K1 terus X1 min X2. Kalau K1 ini berarti yang jadi X1-nya itu dia X karena kita ninjaunya posisi X. Terus yang satu lagi dia kakinya di mana? Di apa namanya di tembok 0 nilainya. Terus yang kedua dia posisi yang ditinjaunya kan X berarti X minus kaki satu lagi di mana? Ada di titik Y. X minus Y.
Udah gitu, kita tinjau posisi Y. Berarti kan kalau Y ini ada MY turunan kedua sama dengan F A pegas kedua sama ada dari F dari B juga sama ada dari F dari K3 juga kan. Nah, karena di Y ini nggak ada massa, kalau si X mah kan ini ada ya massa M. Karena di Y ini nggak ada, jadi kita MY ini sama dengan 0. Terus yang K2-nya itu dia eh, si pegas K2 ini dia tuh kan dia yang posisi ditinjaunya Y sekarang. Y berarti Y minus kakinya satu lagi ada di X. Berarti minus K2 tanda Itu lebih kurung cantik. Y min X. Terus yang B ini, yang dampar ini dia berarti Y minus 0. Yang K3 dia minus K3. Terus posisi yang ditinjaunya lagi Y minus kakinya satu lagi ada di posisi Z. Jadi Y minus Z. Udah gitu, kita lakuin juga sama posisi Z. Udah itu tinggal di substitusi dan sebagainya. Yang ditanya apa? Eh, X per U. Berarti kan kita harus nyambungin dari persamaannya tinggal tinggal X sama U aja kan. Sedangkan di sini masih ada Y, masih ada Z. Jadi kita harus ngilangin Y sama Z itu. Pertama ini ya karena ini ada yang bisa menyambungkan persamaan ketiga ke persamaan kedua, jadi kita substitusi persamaan ketiga ke dua. Jadi jadi menghasilkan persamaan yang keempat. Terus di sini kan mau ngilangin Y, tapi Y-nya ini ada yang dalam turunan, ada yang juga bukan turunan. Nah, tadi biar lebih gampang mengeliminasinya, kita ubah dulu ke domain Laplace-nya. Jadi yang eh, persamaan satu kita ambil Laplace-nya sama persamaan ke 4 juga. Karena yang 32 kan udah tadi ya disatuin jadi persamaan 4. Udah diambil Laplace-nya. Habis ini jadi lebih gampang untuk kita ngilangin variabel Y. Udah dibuat Y sama dengan, terus nanti substitusi ke persamaan yang lain. Udah jadi aja, apa namanya, fungsi transfernya dalam X sama U. Udah sih mekaniknya intinya begitu. Hmm, apa lagi ya? Mungkin ini yang beda nih, yang torsi. Ini juga ada di PR. Jadi di sini tuh soalnya turunkan fungsi transfer sistem. Ya, aku di sini mau bahasnya fungsi transfer sistem doang. Terus ada ABC, sudut putar 1, 2, 3 dengan torsinya gitu. Sebenarnya ini tuh sama intinya, Mak. Cuman yang bedanya tuh kalau kalau di translasi tuh dia MX terus gini, kalau yang torsinya dia M-nya jadi J, sigma F-nya jadi sigma torsi. Sama kayak tadi sih yang tinjau. Jadi kita ada eh di mana si tetanya ini istilahnya kayak posisi posisi X, posisi Y, posisi Z. Sekarang nama posisinya ada tetanya. Eh, jadi pertama tinjau di J1, di mana yang bekerja tuh ada dari damper D1, terus eh, ada ini juga gaya gaya torsinya, sama ada dari pegas K. Kalau J2 dia berarti kan ada dari ada dari pegas sama dari damper doang. Damper D2. Terus yang X3 dia tuh dari damper D2 sama damper D3.
Sebenarnya sama kayak tadi lah caranya. Cuman di sini tuh eh di sini tuh hmm, kan yang ditanya apa namanya? Apa sih? Fungsi transfer kan? Sedangkan kita dapat persamaan yang acak banget ini, yang jelek banget. Kita nggak dikasih tahu J-nya berapa, terus K-nya berapa dan sebagainya. Jadi susah juga buat dilakuin kayak tadi. Kalau tadi kan caranya kita bikin apa mana yang tadi tuh nih abis tinjau posisi kan kita kayak langsung substitusi terus ambil Laplace-nya, eliminasi gitu kan. Tapi kalau yang ini tuh emang sebenarnya bisa, cuman bakal panjang aja. Nah, ada pakai cara lain yaitu kita bikin matriks dari tiga persamaan tadi. Jadi si persamaan ini kita buat sisi kirinya itu semuanya yang ada variabel posisinya, di mana ada theta satu, theta 2, theta 3. Terus sisi kanannya ya eh, yang nggak ada perkalian sama theta 3, tetanya. Misal yang ini yang persamaan satu dia kan tetanya taruh di kiri, terus sisanya tuh apa gaya torsinya dia taruh kanan. Habis itu kita bikin matriksnya gini. Maksudnya udah pada bisa kan bikin matriksnya kayak dari persamaan satu dia eh, yang theta satu tuh yang J satu S kuadrat plus D satu S plus K kali theta satu terus minus theta 2 K theta 2 terus nanti di sini nol karena dia nggak punya komponen theta 3 dan sama dengan T itu. Udah bikin matriksnya, terus apa? Kita punya rumus yang theta I per T sama dengan minor determinan per determinan sistem. Hmm, tapi kalau misalnya kalian mau pakai cara ini, harus hitung determinan sistemnya. Jangan di soal cuman masukin gini doang. Siapa tahu dosen nggak mau gitu. Ya kalian harus tahu lah ini determinannya kayak gimana. Jadi harus dimasukin juga cara nyari determinan 3 kali 3 tuh sama kan yang panjang banget lagi nih. Jadi yang ini dikali ini sama kali ini gitu. Terus dikurang ini kali ini, aduh, benar. Ini yang minus K kali minus K kali J3 bla 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 sama kali nol minus D2S. Terus yang tiganya kan nggak ada ya nol, jadi kita langsung nol aja. Udah gitu, udah tahu determinannya apa, baru masukin ini yang rumus minor determinan per determinan sistem. Kalau yang satu, berarti kan ini minor determinannya tuh si si I kan. Minor determinannya si I. Kalau I-nya satu berarti kan yang yang satunya tuh dia minor dari ini gimana caranya? Sebenarnya langsung aja ngambil dari yang ini nih. Ini kan sebenarnya ini yang J2 bla 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 kali J3 bla 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 minus D2S kuadrat gitu. D2 kuadrat S kuadrat gitu. Udah aja yang duanya juga sama. Ada yang mau ditanya dulu gak? Sudah jelas. Besok boleh pakai cheat sheet nggak? Kalau dari Pak Justin infonya closebook sih. Kalau tabel transformasi Laplace gitu? Kalau tabelnya tuh sebenarnya
Aku nggak tahu kalau misalnya kalian bakal dikasih tabelnya atau enggak. Mungkin nanti ditanya lagi. Oke, oke. Terus sambil kita nunggu ferry, lanjut soal lain dulu ya. Mana yang belum dibahas? Kamu mau nanya, Ya boleh. kalau di kelas tuh belum diajarin yang diagram blok, bakal Oh masuk iya. UTS nggak ya? Nah ini tuh sebenarnya aku juga kaget kenapa tiba-tiba ada diagram blok. Cuman Pak Justin tuh ngasih soal ini buat jadi soal latihan UTS. Jadi harusnya ada, nggak tahu juga sih, tapi Pak Justin ngasih dua soal diagram blok yang buat jadi latihan UTS gitu. Tapi harusnya diagram, kalau kalian lihat buku Ogata yang versi 5, dia tuh diagram blok tuh bukan di Ogata yang buat Dinsis. Kalau nggak salah tuh di buku yang buat KO, yang Ogatanya itu versi 5. Judulnya tuh Modern Control Engineering. Di situ tapi harusnya karena diagram blok ini nanti dipelajari lebih dalam di kontrol otomatik, harusnya yang keluar tuh kayak cuman gini-gini, yang kita asalkan kita tahu ini dia tuh yang ngalir apa aja, ada G1 plus G2 itu sih. Tapi kalau yang dari ini paham kan? Ya, ada lagi gak? Kalau enggak kita sambil nunggu Ferry kita lanjut bahas soal ini. Yang problem B314. Jadi kan dia tuh kalau kita lihat dari gambar kayak liar kan. Nah, ada dua. Dia diapit dua tembok gitu. Terus gimana cara nulisnya? Ya sebenarnya konsepnya sama kayak yang awal tadi. Pertama kita tinjau posisinya, posisi apa? Posisi X. Di mana dia tuh. Terus kita langsung aja ngasih semuanya gaya K1 minus gaya K2. Minus B1 juga minus. Minus B2 gitu. Tinggal tipsnya ini cara nentuin posisi si X1 X2-nya. Eh, karena dia karena dia posisi yang ditinjau X1, jadi mau K1, B1, K2, B2 tuh yang kita pertama tulis tuh X-nya dulu. Baru nanti kan dia minus sama kakinya satu lagi ada di mana? Ada di tembok gitu. Jadi kalau mekanik tuh sebenarnya tinggal megang rumus yang ini. Gini doang. Mana tadi? Terus, nah ini juga ada beda cerita kalau misalnya U-nya itu mana nih? Input U-nya itu sebagai variabel posisi. Berarti eh, U-nya tuh bukan ditambah di persamaannya, tapi dimasukin ke posisinya. Gitu. Kalau ini kan ada pegas sama damper. Terus posisi yang kita tinjau posisi Y. Jadi tinggal minus K, Y min U, terus minus B, Y min U. Terus jangan lupa kalau pegas tuh dia Y-nya itu Y biasa. Tapi kalau damper tuh dia Y-nya tuh turunan kedua. Selalu turunan kedua perpindahannya tuh. Terus udah gini ya sama kayak tadi, tinggal Laplace terus dan sebagainya, ketemu aja output ini. Fungsi transfernya apa.
Kalau ini juga ini terlihatnya liar. Cuman ya, kalau misalnya kita punya tiga posisi gini, di mana posisi X1-nya itu atasnya nggak ada lagi. Jadi kayak kita tinggal tinggal tinjaunya posisi X0 sama Y gitu. Ya, ini kan tinjau posisi X0 terus tinjau posisi Y, udah. Terus variabel yang nyalain apa untuk jadi fungsi transfer yang X0 per X1 variabel Y kan. Udah, berarti kita harus cepet-cepet cari gimana cara nyalain Y. Bikin rumus Y. Di sini ada. Terus udah aja ketemu. Udah aku ada yang mau tanyain nggak? Hmm. Kalau ini tuh sebenarnya kelihatannya riweh, cuman intinya sama aja sih. Berarti kan kalau di sini ada tiga posisi yang kita tinjau, ada X1, X2, X3. Hmm. Oke, kita ke sini dulu. Kalau atau yang ini deh yang elektrik, yang listrik baru dibahas satu soal kan tadi. Kita lanjut ke soal ini mungkin soal terakhir yang dibahas. Soal UTS 2020. Sebenarnya kalau kalian lihat drive dia tuh lengkap banget pembahasan soal UTS di INSIS. Udah dikerjain sama Kak Raul. Jadi kalau mau langsung lihat di situ aja. Kalau mau latihan soal banyak lah di INSIS mah sumber latihan soalnya bisa dari drive banyak yang bahas terus textbook juga banyak contoh soalnya. Ini inti soalnya tuh rangkaiannya kayak gini. Terus kita harus bikin persamaan diferensial sama fungsi transfernya. Kalau kalau ini sama sih ada dua cara, ada tinjau loop sama tinjau node. Cuman biasanya tuh kan ini yang di soal tuh dia yang ditanya tuh E0 per fungsi transfer itu E0 per EI kan. Karena dia tuh tegangan, jadi aku tuh biasanya kalau ditanya tegangan, aku pakai caranya yang arus, yang nyarinya arus. Ya begitulah yang arus ininya tuh. Makanya aku pakai tinjau node. Kenapa? Biar eh pas dia dimasukin rumusnya, dia tuh jadi tegangan kan. Dan itu lebih langsung cepet nyampainya dibanding dari kita nemuin loopnya apa. Terus, nah itu kalau eh itu biasanya tuh kayak harus V2 tuh apa sama dengan I sama dengan bla 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 bla. I2 bla bla bla. Nah itu kan balik lagi kan ke I. Jadi biar langsung sekali jadi langsung aja dari I ke V gitu. Ini juga tinjaunya not 1, not 2. Kayak tadi sih. Jadi kalau di tegangan di R1 tuh dia eh, V1 minus EI per R1. Terus kalau kapasitor, eh, kalau tadi kan aku langsung langsung bikin rumusnya tuh gini ya. IC sama dengan CS VC. Cuman karena kita tuh di soal ini yang ditanya tuh apa namanya? Persamaan diferensial. Jadi si S-nya kita balikin lagi ke domain inverse domain Laplace-nya. Jadi kalau S kan dibalikin jadi DT per D per DT kan. Jadi yang mana sih?
yang ini ya. Jadi yang C1 ini eh, sebenarnya C terus D per dt dari tegangan yang ngalir di kapasitor C1 yaitu 0 minus V1. Kalau yang IR2 ya sama itu V2 minus V1. Terus yang node 2 juga kayak gitu, dia yang ngalir yang masukkan I arus R2 sebenarnya arus L yang ngalir di induktor. Terus R2-nya itu tegangan V2 dikurang V1 terus per R2 sama dengan yang L-nya itu dia 1/L integral tegangannya. Terus eh, karena kita tuh di sini ngasih nama variabel V1 V2 di mana kan sebenarnya di soal tuh nggak ada variabel V1 V2 kan. Berarti kita harus ngilangin lagi si V1 sama V2-nya. Makanya eh, kita harus bikin persamaan yang ini yang V1 bla 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 siapa gitu biar nanti kita bisa eliminasi V1-nya. Karena V2 ini dia tuh sama dengan EO tegangan output gitu. Jadi yang perlu dihilangin V1 aja. Nah, udah ketemu V1-nya di persamaan nomor 2 ini, tinggal kita substitusi ke persamaan 1. Persamaan 1 ini, tadi kan awalnya yang aku bilang, dia tuh awalnya, kan gini ya, kita tuh maunya tuh persamaannya tuh masih dalam domain T. Cuman, kita tuh punya variabel V1, di mana dia tuh beda-beda. Ada yang bentuknya diferensial, ada yang enggak. Nah, biar enak ngeeliminasinya, kita ubah dulu ke domain Laplace. Kalau udah diubah, nanti tuh bisa mudah gitu kita eliminasi V1-nya yang rumus 1 plus R2 plus LM per LS ini dimasukin ke yang sini yang V1 ini. Udah gitu, eh, udah disubstitusi, akhirnya kan kita nemu 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 apa? Nemu kita juga jangan lupa ini nggak masukin kalau V2 tuh sama dengan E output. Jadi udah nemu dalam domain S, terus nanti kita harus ngebalikin lagi jadi domain T lagi karena kita mau bentuknya diferensial. Jadi dari persamaan yang terakhir ini yang EI sama dengan R I C S plus R1 R2 C per L plus R1 R2 per LS plus 1 sama dengan itu nanti di inverse balik. Kalau S dia kan inverse baliknya jadi D per dt. Kalau kalau 1/S dia inverse baliknya jadi integral. Udah dari sini ke sini nanti kita mau kan kita mau bentuknya diferensial sedangkan ini ada integral. Jadi semua persamaan ini tuh harus kita turunin lagi sekali. Udah diturunin kayak gini, akhirnya kita ketemu aja persamaan diferensialnya yang finalnya gimana. Terus yang tanya satu lagi apa? Fungsi transfer kan. Kalau fungsi transfer tadi tahapnya kan kita udah ngilangin V1 kan. Jadi kita udah punya di persamaan 3 ini kita udah punya persamaan yang EI sama dengan bla 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 E out. Berarti tinggal pakai persamaan itu terus udah deh tinggal disederhanakan.
Bentar ya. Paling tambahannya terakhir aku nambahin soal dari textbook yang ini dan udah ada pembahasannya juga sih sebenarnya. Ini mirip-mirip soal yang dikasih Pak Justin kan yang nyari inverse Laplace. Jadi dari Fs yang sedemikian rupa ini, eh, bentar. Fs yang sedemikian rupa ini dia gimana inversenya? Jadi pertama tadi pakai cara pecahan parsial dulu. Sebenarnya eh, kalau ini kan ada yang parsialnya ada S kuadrat, terus ada S karena dia karena kalau misalnya di sini kuadrat dia harus ada S-nya juga karena eh, kalau di sini nol terus di sini nol kuadrat kan sama dulunya harus dimasukin kan untuk jadi pembuat nolnya. Terus di sini juga ada S plus satu sama S plus 3. Terus tinggal kita cari B2, B1, A1, A2-nya pakai rumus yang tadi yang di awal banget. eh Sebenarnya kan rumusnya tuh dia apa sih rumusnya tuh? AK sama dengan S plus PK BS per AS S ini PK itu BS ini AS. eh Ya tinggal dimasukin aja kayak tadi. Kalau A1 kan dia S-nya S plus 1. S plus 1 dikali ini. Terus S plus satunya dicoret. Jadi tinggal yang ini. S kali, 5 kali S plus 2 per S kuadrat S plus 3. Udah, terus dimasukin yang pembuat nolnya kan minus 1 ya. Tadi tuh A1 tuh. Minus 1. Udah gitu. eh Udah, satunya di A1 ketemu, A2-nya ketemu, B2-nya ketemu, B1-nya ketemu. Masukin lagi ke persamaan yang tadi. Sampai kita punya persamaan ini, yang kedua bawah ini, terus di inverse balik. Ini kalau kalau kalian ingat, T itu inverse baliknya jadi, eh, T itu Laplace-nya 1 per S kuadrat. Terus, kalau yang ini kan, eh, kalau 1 per S apa? Terus kalau yang ini, min 1, min T. Kalau ini juga min T, min pangkat minus T gitu. Ya intinya itu sih kalau misalnya inverse Laplace. Terus udah karena udah dibahas semua, kita lanjut ke Ferry aja ya, ke bab berikutnya. Oke, masuk kan ya suara gue ya? Ada. Kalau
Oke. Eh, mana? Oke. Jadi selamat sore teman-teman semuanya. Ya, aduh. Oke. Jadi di sini gue mau lanjutin dari apa ya. Jadi sebelum mulai ke tutorialnya, gue mau nyampein aja kalau besok tuh harusnya gue udah nyampein ke Irman juga dan teman-teman yang lain besok tuh jadi kalian dari Pajastinya diwajibkan kumpulin catatan selama awal kuliah sampai UTS. Jadi tolong besok dikumpulin karena catatannya juga bakal dinilai gitu dari dosennya nanti. Itu sedikit informasi dari kita sebagai Askul. Terus oke, gue mau lanjut aja ke tutorialnya. Jadi seperti yang udah kita belajar di Bas Abdah tadi ya. Jadi sebenarnya UTS Prinsip ini kurang lebih dari yang gue apa dari yang kita lihat di LMS juga itu materinya mencakup Laplace, terus ada sistem mekanik, terus rangkaian listrik gitu ya, rangkaian listrik, terus fluida, sama yang terakhir tuh state space, state space. Nah, dan gue juga udah nanya ke salah satu dari kalian Ibran katanya yang karakteristik sistem karakteristik dinamik sistem linear itu belum dibahas di kelas jadi harusnya nggak masuk ke UTS buat tahun ini. Jadi tadi kan yang tiga ini udah dibahas sama Abda ya, tiga pembahasan ini dan gue akan masuk ke dua pembahasan sisanya yaitu sistem fluida sama persamaan ruang keadaan atau state space. Nah, tambahan informasi juga buat kalian yang emang masih kosong kayak belum belajar belum nyiapin apa-apa dari pengamatan gue itu kalau bisa dilihat sebenarnya UTS sebenarnya matkul disis itu gue chance-nya gede ya buat teman-teman kalau mau dapat indeks A atau nilainya bagus. Jadi teman-teman harus bisa juga baca tren soalnya gitu karena yang gua amati juga dari tahun ke tahun di INSIS tuh kurang lebih mirip gitu tipe soalnya yang sering keluar. Jadi kalau di mekanik tuh yang bakal sering keluar tuh yang ada pegas yang udah dibahas Abda tadi pegas sama damper. Nah, ini sistem yang paling sering keluar di ujiannya. Terus kalau listrik tuh ya rangkaian kayak biasa pokoknya antara mekanik sama rangkaian listrik ini salah satu aja yang keluar biasanya salah satu yang keluar salah satu aja jadi itu aja buat jadi buat teman-teman yang rotasi itu biasanya jarang keluar ya yang rotasi tapi dipelajari juga tapi kalau mau prioritas dulu belajar kerja sama damper ya terus yang fluida ini harusnya tiap tahun selalu ada ini contoh soalnya bakal kita bahas fluida itu kurang lebih soalnya bakal kayak gini bakal mirip-mirip ya cuma ada perubahan tipis-tipis lah harusnya bisa dipahami gitu terus sama terakhir state space ini biasanya hmm, soalnya dari berhubungan sama fungsi transfer ya fungsi transfer sama kadang kalau iseng juga pakai diagram blok gitu jadi ya di apa ya diprioritasin aja buat materi-materi yang barusan gue bilang dibanding materi lainnya kalau emang waktu belajar teman-teman sisa sedikit gitu oke kita mulai aja dari soal yang pertama ini gue ngambil soal tahun 2023 dan 2024 dan 2025 tahun gue itu ada soal kayak gini mirip cuma beda tipis jadi gue ngambil satu sampel soal yang buat dibahas sisanya silakan teman-teman explore sendiri soal-soalnya oke di sini gue bakal full nulis ya jadi ya silakan di langsung on mic kalau mau nanya gitu jadi di sini kita punya soal kayak gini intinya adalah dari soal ini diberikan sistem dua tangki ya sistem dua tangki terus kita diminta mencari si fungsi transfernya kan kita disuruh mencari fungsi transfer dari sistem jika Q adalah input dan Q2 adalah output. Jadi buat teman-teman saya udah belajar kan bahwa fungsi transfer itu tuh bentuknya selalu output per input. Oke. Okay? Nah, dari soal kita tahu bahwa yang jadi output itu adalah Q2. Ini kan dibilang Q2 itu output ya, Q2 dan input adalah Q. Berarti yang kita cari itu Q2 per Q sama dengan berapa gitu. Nah, dalam fungsi transfer itu harusnya cuma ada kalau misalnya di ini apa namanya di fluida ini tuh dalam persamanya tuh hanya ada elemen resistor sama kapasitor. Gak boleh ada ketinggian atau hanya. Oke, itu
Itu dulu dari tujuan soal ini. Terus kita mau lanjut bahas cara ngerjainnya gimana. Jadi kan goals utama kita adalah nentuin Q2 per Q ya, dalam bentuk variabel R sama C. Nah, dalam mengerjakan sistem fluida, jadi yang menjadi kaidah dasar di sistem fluida, kaidah dasar, teman-teman cuma ingat dua ini aja. Kalau yang pertama CDH per DT itu sama dengan Q in minus Q out. Terus yang kedua itu sama dengan H per R. Nah, jadi dalam mengerjakan sistem fluida, teman-teman sebenarnya cuma modal dua ini aja udah bisa menjawab soalnya gitu. Nah, penerapannya gimana? Jadi, dari kaidah dasar yang kita punya, langkah pertamanya adalah kita harus tentuin dulu si kita meninjau masing-masing tangkinya ya. Misal dari sini, aku tinjau tangki pertama dulu, oke? Nah, di tangki pertama kalau kita lihat bahwa di tangki ini kan kelihatan ya, tangki pertama tuh yang ini, tangki pertama tuh yang ini, yang atas, tangki satu. Nah, kita bisa lihat bahwa C sama H-nya itu kan si C1 sama H1. Berarti kita punya persamaan untuk tangki satu itu adalah CDH1 per DT. Kita ikutin yang di atas ya. Q in minus Q out. Kalau kita amati dari tangki satu kan air tuh masuk dari atas ya. Nah, dari valve yang atas ini, airnya masuk dari kecepatan Q. Debitnya sebesar Q. Berarti yang masuk dari tangki satu adalah Q. Q in-nya sama dengan Q dan Q out-nya. Nah, ini kan keluarannya, yang bagian bawah ini keluarannya ya. Ini masuk tadi, yang ini keluaran. Berarti untuk persamaan si tangki satu itu sama dengan Q in Q out-nya ya adalah Q dikurang Q1. Oke? Nah, kemudian kita pakai yang persamaan yang kedua tadi yang ini. Kita tahu bahwa si Q1 ya, di sini ya. Q1 itu sama dengan di Q1 tuh hanya bergantung ke si tangki satu. Berarti artinya adalah dia yang tergantungan pada ketinggian di tangki satu. Maka rumusnya adalah Q1 sama dengan H1 per resistornya pakai yang ini yang bawah ya teman-teman, yang R1. Pakai R1. Nah, berarti di sini kita bisa ubah persamaan kita di kiri jadi kita ubah jadi CDH1 per DT sama dengan I dikurang H1 per R1. Oke? Terus kalau kita Laplace kan, gue asumsinya kalau udah ngerti Laplace ya. Kalau di Laplacein, ini jadinya C H1S. Ingat aja kalau turunan pertama itu dikali S, kalau turunan kedua S kuadrat gitu. Sama dengan I dikurang H1 per R1. Oke? Maka kita punya CH1S ditambah H1 per R1 sama dengan I. Maka kita punya di sini CS C1 ya, sorry. C1. Ada dua C ya, C1. C1S dikali wait. Berarti kita punya C1S ditambah 1 per R1 dikali H1 itu sama dengan Q gitu kan ya. Nah, kita udah dapat persamaan nih. Berarti kita punya persamaan H1 itu sama dengan Q dibagi C1S ditambah 1 per R1. Ini buat persamaan pertama yang kita punya. Oke? Nah, kita baru ninjau tangki satu. Sedangkan di sini ada dua tangki ya. Berarti kita coba lanjut ke ini apa nih? Geser dulu. Oke. Kita lanjut ke tangki kedua ya, teman-teman. Jadi kalau kita tinjau tangki kedua, sama aja kayak yang pertama tadi. Berarti kita punya H2, ya kan ya? Berarti CDH2 untuk tangki 2 jadinya CDH2 per DT itu sama dengan, nah kita lihat bahwa masukan di tangki 2 itu berasal dari Q1 dan keluarannya pada Q2. Berarti kita punya Q in min Q out-nya sama dengan Q1 dikurang Q2. Oke? Dan kita tahu bahwa Q2 itu sama dengan pada tangki 2 H2 per R2 ya. H2 per R2. Oke, kita otak-atik lagi persamanya jadi sorry ini
lupa lagi ya C2 ya. Oke. Nah, berarti kita punya C2 DH2 per dt itu sama dengan Q1 kan tadi definisinya H1 per R1 ya. H1 per R1 dan Q2-nya jangan diubah, teman-teman. Q2-nya tetap Q2. Karena apa? Karena kita tuh pengen mintanya adalah goalsnya adalah Q2 per Q. Jadi Q2-nya jangan diubah. Hilang. Jadi berarti kita bisa ubah jadi, nah ini nih, kita laplasin kan jadi CH2S ditambah, kok ditambah sih? CH2S sama dengan H1 per R1 kurang Q2. Oke, ini gue salah, ini harusnya R2. Oke, ini R2, ini R2, ini H2. Ini H2. H2 per, eh, gila, bentar-bentar. Sorry, nggak fokus nih. Di satu kan H1 per R1 ya. Berarti ini H1 per R1 benar-benar. Udah salah, oke? Oke, kita lanjut. Berarti dari sini kita tahu bahwa H2, kan ini ya, Q2 sebenarnya H2 per R2. Berarti H2-nya adalah Q2 kali R2, ya dong. Berarti kita di sini punya C2 jadi berapa tuh? R2 Q2S. Hanya H2-nya diganti R2 Q2 ya. Sama dengan H1 per R1 dikurang Q2. Oke? Ini kita punya persamaan, katakanlah persamaan 2 gitu. Nah, kalau kita perhatikan dari persamaan 1 sama 2 kan ada hubungan ya. Kita substitusi aja si persamaan 1 ke persamaan 2 gitu. Berarti kita substitusi si H1-nya ya. Berarti sekarang kita punya C2R2 I2S itu sama dengan H1 tuh ya. Berarti sama dengan I per C1S ditambah 1 per R1 dibagi sama ini dibagi sama R1. Tuh agak ribet ya. Oke, R1. Terus dikurang sama Q2. Oke, kita udah dapat. Berarti kalau kita gabungin ke sini berarti Q2 1 ditambah C2R2S itu sama dengan jadi berapa nih? Berarti bentar ada yang salah ya. S. Ya berarti kalau ini kita bagi R1 kan dicoret R1 jadi Q per dibagi R1 ya Q per C1S ditambah R1 C1S ditambah 1 harusnya. Ya benar. Oke. Berarti sekarang kita punya apa? Ini kita bisa ubah. Wah ini ganggu ya. Turun. Nah, oke. Dari sini kita punya eh jadi kita bisa udah dapat I2 per Q-nya itu sama dengan tinggal di pindah ruas ya teman-teman. 1 per R1 C1S ditambah 1 dikali C2R2S ditambah 1. Ya. Jadi hasil akhirnya fungsi transfernya adalah ini gitu. Nah, ini jawaban dari yang soal yang tadi, yang persoalan tadi. Jadi kurang lebih udah 3 tahun gitu gue ngamatin bahwa soalnya mirip buat yang fluida. Jadi teman-teman intinya ingat aja dua kaidah dasar, yang ini yang di kotak. Ingat aja kaidah dasarnya sama peninjauan masing-masing tangkinya. Terus habis itu sisanya manipulasi aljabar. Oke ya? Oke, gue lanjut. Karena kita waktunya mepet, jadi diakhir aja kalau mau nanya. Oke. Nah, satu lagi kan kita mau bahas test space ya. Oke. Nah, buat test space, jadi sebenarnya banyak banyak ini ya, banyak mode soal ya buat test space ini. Ada ada yang mode soalnya dari, kalau yang di soal kita sekarang tuh
dari bentuk state space mau dibalikin jadi fungsi transfer. Oke, ada juga soalnya nanti tuh yang dibalikin. Jadi dikasih fungsi transfer dulu, terus dimintanya state space-nya gimana gitu. Nah, jadi kita bahas dulu aja soal yang udah ada di sini, yaitu kasusnya adalah dari state space pengen jadi fungsi transfer. Oke, nah kalau kita pengennya dari state space mau kita ubah jadi fungsi transfer, jadi tinggal pakai rumus ya teman-teman kalau mau praktikal ya. Kita bisa cari fungsi transfernya melalui ini gue ngambil rumusnya dari ini ya apa namanya? Dari PPT yang Pak Justin ajar di kelas. Itu kita tinggal pakai rumus C dikali SI min A inverse dikali B ditambah D. Nah, mungkin sedikit mengulang buat teman-teman yang lupa, kalau dalam fast space itu bentuk umumnya adalah X dot sama dengan AX ditambah BU. Dan keluarannya Y sama dengan CX ditambah DU. Oke? Nah, kalau kita lihat pada soal, berarti yang menjadi matriks A itu adalah yang ini. Ini merupakan matriks A. Dan ini merupakan matriks B. Gitu ya. Dan ini matriks C. Dan nggak ada matriks D-nya. Berarti ini 0. Matriks D-nya 0. Oke? Nah, berarti dari soal informasi soal yang kita punya, kita bisa masukin ke rumus ini ya teman-teman ya. Berarti GS-nya sama dengan C itu kan yang ini ya. Berarti matriksnya 1 sama 0. Terus dikali SI min A inverse. Nah, biar nggak membingungkan, coba kita pisah si SI min A inverse-nya dulu ya. Oke. Matriks S itu kan matriks S dikali matriks identitas. Identitas tuh yang di diagonalnya selalu 1, sisanya 0. Nah, karena di sini matriksnya 2 kali 2, maka identitasnya kayak gini. Terus dikurang sama matriks A-nya. A-nya kan min 4, 3, min 1, min 1. Oke? Berarti kita punya matriks S min A adalah S 0 S. Wah, cukup kali. S 0, 0 S dikurang 4, 3, 1, min 1. Berarti kita punya matriks S min A-nya sama dengan S plus 4 terus plus 1, berarti ini jadi min 3 sama S plus 1. Oke. Nah, cara menginverskan matriks itu teman-teman googling aja ya. Gue buat matriks inverse tuh kalau yang 2 kali 2 lebih simpel. Jadi rumusnya tetap 1 per determinannya dikali sama adjoin matriksnya. Gitu. Berarti uh, tinggal masukin ya determinan dari bentar. Ini gua agak lompat-lompat ya lor. Ini disimpan dulu ya. Kita cari si S min A inverse dulu. Oke. Buat cari determinannya kan tinggal kalau kita mau cari si determinan ini, kita tinggal yang ini dikurang sama yang ini. Berarti determinannya sama dengan S plus 4 dikali S plus 1 dikurang min 3. Oke. Berarti sama dengan S plus 4 S plus 1 ditambah 3. Oke. Buat ajoinnya, kalau buat ajoin lebih, kalau 2 kali itu gampang. Tinggal kita jadiin BA min C min B. Aduh, gue lupa ingat lagi. Pokoknya kayak gitu. Ada di Google ya. BA min C min B. Ya gini lah pokoknya. Jadi dari sini kan kita dapat nih. Kalau matris yang kita punya kan ini katakanlah ini A, B, C, D gitu. Nah, berarti kalau kita mau ajoinkan ini bakal jadi si D-nya naik ke atas ya. Berarti S plus 1, yang ini S plus 4, yang ini 1, yang ini plus 3 gitu. Berarti sekarang kita punya SI min A inverse itu sama dengan 1 per determinannya kan tadi dapat S plus 4, S plus 1 ditambah 3. Dikali ajo ini itu adalah S plus 1, S plus 4, min 1 sama 3. Oke.
Dan jangan pusing ya lihat ini. Matriksnya sebenarnya ini kalau dilanjutin lebih gampang gitu. Berarti kita bisa bikin 3S tadi. Sekarang 3S itu bisa jadi sama dengan matriks 1 0-nya, si C-nya, terus FIA inverse-nya adalah wait. Berarti 1 per S plus 4, S plus 1 tambah 3 dikali S plus 1, 3 1 S plus 4 dikali sama matriks B itu tadi kan ini ya, 1 1 ya. Oke. Dikali B, 1 1. Karena D-nya 0, nggak usah gue tulis gitu deh. Oke. Nah, berarti kita punya di GS itu sama dengan, kita kali ini sama ini dulu dari kiri ya. Si pecahannya terakhiran aja. Jadi kalau mau ngali matriks itu gampangnya gitu. Pecahannya di koefisiennya diterakhirin aja. Berarti kan ini matriks 1 kali 2 dikali sama matriks 2 kali 2 bakal menghasilkan ukuran matriks 1 dikali 2 juga. Oke? Jadi kita akan punya matriksnya, waduh, kayak gini lah. Eh baris 1 buat, kan kita punya bakal matriks hasilnya AB gini ya. Nah, buat baris 1 kolom 1 yang A berarti 1 sama 0 dikali S tambah 1 sama 3. Berarti ini S tambah 1. Terus yang B-nya berarti baris 1 kolom 2. Berarti 1 sama 0 sama minus 1 S plus 4 minus 1. Udah. Berarti tinggal dikali sama 1 sama 1. Berarti ini sama dengan, karena ini ukurannya 1 kali 2 dan ini 2 kali 1 bakal menghasilkan matriks 1 kali 1. Jadi tinggal dikaliin. Hasilnya adalah S plus 1 ditambah min 1. Nah, berarti kurang 1 ya. Bakal sama dengan S. Nah, sisa S kan. Berarti kita punya GS. Ya udah. Dikaliin si koefisiennya aja 1 per S plus 4. S plus 1 ditambah 3 dikali matriks S. Oke. Nah, berarti kita punya hasilnya adalah si fungsi transfernya S per S plus 4 dikali S plus 1 ditambah 3. Atau mau kalau mau teman-teman mau jabarin lagi, ini bisa jadi S per S kuadrat ditambah 5S ditambah 7 gitu. Maksudnya gue nggak salah hitung ya. Oke, jadi itu buat sisa berapa menit lagi ya? Oh, masih ada 20 menit lagi ya. Ya, jadi itu buat pembahasan, harusnya dari bab yang kita bahas, sistem fluida dan test space itu udah mencakup masing-masing satu soal ya teman-teman. Ini soal terakhir kali ya. Ini ada soal dari titipan Pak Justin. Ya ini, ini last soal terakhir ya dari titipan Pak Justin dan menurut gue ini lumayan susah. Jadi coba kita bahas aja terakhiran. Oke. Nah di sini kan kayak yang gue bilang bisa aja pakai ini kan, pakai diagram blok. Nah tadi gue ngomongnya bisa lihat fungsi transfernya dalam diagram blok. Contohnya kayak yang sekarang kita lihat. Jadi gimana cara mengerjakan soal ini? Cara mengerjakannya adalah, pertama dari bentuk, kan ini pengennya tuh kita jadiin state space ya. Tujuan kita adalah pengen membentuk state space. State space itu aku ulangi lagi bentuknya bakal jadi X dot sama dengan AX ditambah TU sama Y-nya CX ditambah TU. Nah, ABCD itu adalah matriks. Itu yang bakal kita tuju dari soal ini. Nah, kalau kita pengen bikin state space, kita harus bisa tahu dulu fungsi transfernya. Sedangkan pada soal ini bentuknya masih diagram blok. Berarti step satunya adalah kita harus mengubah dulu dari diagram blok itu menjadi bentuk fungsi diagram blok. Jadi bentuk fungsi transfer. Oke. Nah, cara mengubahnya adalah, uh, simpel ya teman-teman. Jadi kalau kita lihat kan di sini dari diagramnya adalah, ini kan apa namanya, summing ya. Ini kan summing nih penjumlahan. Kalau di diagram blok display berarti ini U nambah Y minus. Berarti U dikurang Y itu sama dengan yang bagian dalam sini S tambah Z per S tambah P dikali 1 per S kuadrat terus dikali Y. Oke. Nah,
berarti kita punya U min Y itu sama dengan S tambah Z per S kuadrat S tambah P dikali Y. Oke, berarti kita punya U sama dengan Y 1 ditambah S tambah Z per S kuadrat dikali S ditambah P. Oke, sampai situ aman ya harusnya. Berarti fungsi transfer itu kan ingat output per input. Yang menjadi output adalah Y dan yang menjadi input adalah U. Berarti fungsi transfer yang kita dapat adalah harusnya Y per U. Nah, Y per U itu sama dengan kalau dibalikin berarti 1 Y ya 1 per 1 ditambah S plus Z per S kuadrat S ditambah P. Oke, ini tinggal matematikain aja. Hasilnya jadi S plus Z berarti di atas dibagi S kuadrat S ditambah P. Hmm, bentar, bener ya, bentar. Ya, S kuadrat S tambah P ditambah S plus Z. Nah, berarti hasilnya bakal jadi begini. Berarti kita pindah lagi ke kiri, berarti Y per U. Kita punya Y per U nilainya adalah S plus Z per S pangkat 3 ditambah PS kuadrat ditambah S ditambah Z. Nah, di sini artinya kita sudah memiliki fungsi transfer ya teman-teman. Kita udah menemukan fungsi transfernya. Nah, dari fungsi transfer kita baru bisa olah mencapai tujuan kita yaitu membentuk state space-nya. Oke? Nah, di dalam persamaan fungsi transfernya kan berarti kita bisa ubah aja menjadi kalau ini dikali ke sini sama ini dikali ke sini berarti kan artinya kita punya S pangkat 3 Y ditambah PS kuadrat Y ditambah SY dan ditambah ZY itu sama dengan SU ditambah ZU. Gitu kan ya? Nah, ingat kalau buat space ordernya itu bisa menjadi sama dengan turunannya. Kan kalau di sini pangkat 3 berarti order 3 ya. Berarti kita bisa ubah jadi Y triple dot ditambah PY double dot ditambah Y dot ditambah ZY. Oke, ini sama dengan U dot ditambah ZU. Nah, kalau kita lihat dari buku yang bawah ini, kelihatan nggak ya jelas? Oke, harusnya jelas ya. Nah, ini mirip sama bentuk umumnya yaitu si A0 Y triple dot ditambah A1 Y double dot ditambah A2 Y dot ditambah A3 Y sama dengan B0 U triple dot ditambah B1 U double dot ditambah B2 U dot ditambah B3 U. Nah, berarti kita tahu ya bahwa dari hubungan kedua bentuk umum dengan persamaan yang kita punya, kita ketahui bahwa A0-nya sama dengan 1, A1-nya sama dengan P, A2-nya sama dengan 1, A3-nya sama dengan Z. Terus kita juga punya B1-nya sama dengan 0, B0-nya, ya sorry, B0-nya 0, B2-nya sama dengan 1, dan B3-nya sama dengan Z. Oke? Nah, ini cara singkatnya adalah ini nggak bisa diangkat apa? Kita copy. Oke. Ini kalau kita lihat dari textbooknya ya, kalau kita punya bentuk persamaan kayak yang udah kita punya, maka kita bisa membentuk state space-nya bakal jadi kayak gini hasil akhirnya. Kayak gini. Oke? Berarti eh, A sama B kan kita udah punya ya. Berarti yang kita belum dapat informasi adalah yang si beta-beta ini. Nah, cara mencari betanya adalah dari sini nih. Kelihatan nggak ya? Nah, ini.
buat mencari beta satu, buat mencari beta nol itu sama dengan b nol, buat mencari beta satu itu sama dengan b1 dikurang a1 b nol, b1 dikurang a1 beta nol. Berarti kita ada order 3 ya, sampai B3 ya harusnya. Oke. Terus kita punya beta 2 sama dengan B2 dikurang A1 beta 1 dikurang A2 beta nol. Terus beta 3 sama dengan B3 dikurang A1 beta 2. Yes, A1 beta 2 dikurang A2 beta 1 dikurang A3 beta nol. Oke. Berarti kita dapat B0-nya, beta 0-nya sama dengan nol karena B0 itu nol. Terus beta 1 itu sama dengan B1 kan nol ya. Nol dikurang nol sama dengan nol juga. Terus beta 2 itu sama dengan B2 kita tuh B2 1. Terus dikurang A1 beta 1 nol dikurang nol. Jadi 1. Terus beta 3 kita sama dengan B3 Z ya. Z A1 kita 1, A1 kita P, beta 2 kita 1 dikali 1 dikurang A2 kita punya nol, beta 1 nol dikurang nol. Berarti beta 3 kita punya Z min P. Berarti komponen matriks B-nya sudah terpenuhi. Berarti kita dapat si matriks B itu sama dengan beta 1, beta 2, beta 3. Kalau kita substitusi nilainya ini jadi beta satunya 0, beta 2-nya 1, dan beta 3-nya Z min P gitu. Oke, buat matriks A-nya, berarti yang ini kan ya matriks A. Buat matriks A, karena ini ukurannya 3 kali 3, berarti ini bakal jadi 0, 1, 0, ini 0, 0, 1, dan yang bawahnya dari minus AN, berarti minus A3. A3 kan kita punya tadi Z ya. Oke, berarti minus Z, A2-nya minus 1, dan A1-nya minus P. Ini kita dapat matriks A-nya. Terus buat Y-nya itu sebenarnya ya udah tinggal ngikutin aja. Buat yang ini matriks Y-nya sama dengan 1, 0, 0. Terus D-nya nggak ada karena si beta 0-nya sama dengan 0 tadi ya. Berarti kita punya hasil akhir set space. Kita punya set space-nya kan pengennya kan tadi X sama dengan AX ditambah DU ya. Dan Y sama dengan CX ditambah DU. Berarti kita udah punya X1 dot, X2 dot, X3 dot. Itu nilainya sama dengan A-nya tadi kan yang ini ya, masukin matriks yang ini. 010, 001, in Z, in 1, in P. Terus dikali X1, X2, X3. Terus ditambah yang B-nya tadi udah nemu juga 01 Z min P. Terus ya udah dikali U gitu. Dan kita punya Y-nya sama dengan 1, 0, 0, X1, X2, X3. Ditambah D-nya 0. Nah, udah. Eh, harusnya udah ya. Ini soal titipan Pak Justin udah dibahas juga semuanya. Sama contoh soal fluida juga udah. Mungkin terakhir buat teman-teman boleh nanya mau itu ya soal yang baru dikerjain atau nanya tentang UTS besok. Ini mungkin udah mau habis juga waktunya. Mau lewat chat juga boleh. Kita tunggu sampai berapa ya? Tanyanya. Sampai 16.53. Itu di mana? Oh itu.
Izin nanya. Oh, udah selesai ya. Nggak bisa lagi. Boleh nanya apa nggak? Eh, Kalau di materi kemarin ada observable canonical form, ada diagonal canonical form, sama eh, controllable canonical form. Berarti kita pakainya yang controllable ya kalau ujian. Yang state space ya. Em, Iya. Sebenarnya biasanya tergantung ditanya soal sih mau di yang canonical controllable atau observable ya. Maksudnya ada di state di soal. Tapi pada umumnya controllable. Oke, oke. Terus nanti materinya berarti nggak masuk thermal ya? Boleh diulangi kan pertanyaannya? Kalau apa namanya? em, Kayak em, yang sebelum set space itu berarti nggak masuk yang thermal ya? Cuman fluida, mekanik, Iya, sama listrik ya? betul. Betul, betul. Thermal cuma kayak sekilas dibahas aja nggak nyampe seluruh fungsi teratur kayak sistem yang lain. Oke, thank you, thank you. Ya, gitu. Oke, dari yang lain ada yang mau nanya, teman-teman? Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, tutornya kita cukupkan aja ya. Mohon maaf atas segala kekurangannya, semangat belajarnya, dan semoga besok UTS-nya lancar. Boleh live teman-teman dari Zoom ya. Terima kasih. Makasih, Bang. Yo, yo, yo.